Shalom, selamat hari Minggu, selamat bertemu lagi dalam ibadah umum Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng di awal bulan Februari. Biasanya di awal bulan dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Untuk itu, jemaat bisa mempersiapkan kalau ada roti atau air minum yang ada di sekitar Bapak Ibu Saudara, mempersiapkannya supaya setelah khotbah nanti kita akan mengikuti perjamuan kudus bersama-sama. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 173 ayat pertama dan ayat yang ketiga. Pelihara suluhmu. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Peliharalah suluhmu, agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari mara terlepas. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Nas pembimbing dari Mazmur 119 ayat 105 yang berkata demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Ibadah Minggu pagi hari ini dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal sumber berkat menyertai dan memberkati kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan kita terus mengagungkan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 13 ayat pertama, 2 dan ayat yang ketiga. Nanti pada ayat yang ketiga saya mengundang jemaat untuk berdiri. Yesus yang Maha Mulia. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah juga manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah
Bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti doa syafaat diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Maha besar Engkau Bapa di surga yang adalah kepala gereja, yang oleh kasih setiamu menyertai seluruh anak-anak Tuhan dalam kegiatan kami sepanjang sepekan ini, dan kami melewatinya sampai saat ini ada oleh karena anugerah Tuhan. Sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu, terlebih dahulu datang merendahkan diri, memohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat. Sehingga saat kami menaikkan doa-doa syafaat kami, Tuhan menjawabnya tepat pada waktu Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini secara khusus kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang saat ini dalam pemulihan kesehatan. Baik yang sedang dirawat di rumah, baik yang dirawat di rumah sakit, maupun yang dirawat dimanapun mereka dirawat, biarlah Tuhan anugerahkan kasih setia pemulihan dalam kehidupan mereka. Segala usaha, upaya yang mereka kerjakan, baik itu melalui terapi, melalui tangan-tangan dokter, melalui obat-obatan, apapun bentuknya, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya, mendatangkan kesembuhan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Saat ini juga kami berdoa bagi Ibu Kris yang saat ini juga dalam pemulihan kesehatannya. Biarlah Tuhan jamah dengan kuat kuasa darah-Mu, biarlah bilur-bilur-Mu dapat menyembuhkan. Demikian juga dengan Pak Tri juga kami yakin dan percaya bahwa Tuhan dapat memulihkan kesehatan. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang tidak sempat kami sebut satu persatu. Mereka saat ini sedang membutuhkan lawatan pemulihan daripada Tuhan. Oleh jamahan tangan Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, penyakit mereka disembuhkan oleh Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami terus berdoa bagi gereja Kemah Injil Filipi Cengkareng ini. Tuhan yang sudah memulai pelayanan yang indah ini, kami yakin dan percaya Tuhan yang sama terus memelihara dan menjaganya. Saat ini kami sedang mempersiapkan untuk pemilihan badan pengurus jemaat. Biarlah Tuhan akan menunjukkan orang-orang tepat untuk melayani bersama-sama di dalam kepengurusan BPJ ini. Biarlah pelayanan ini terus berjalan dalam anugerah Tuhan, olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa bagi kelanjutan ibadah kami pada saat ini, biarlah Tuhan akan sertai, baik melalui puji-pujian yang kami naikkan, baik melalui doa yang kami sampaikan, firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama, dapat meneguhkan iman kami dalam kami mengiringi akan Tuhan. Terpujilah nama Bapa, inilah doa kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terpujilah Tuhan Allahku yang dahsyat. Saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan leluasa, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, kebenaran Allah yang boleh menguatkan kami. Demikian juga jemaat dan pendengar sekalian, dimanapun mereka berada, di rumah mereka dan juga di gereja ini, biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan ini, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nats yang sebagai landasan kita untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, firman Tuhan yang diambil dari Esra 7 ayat yang 10 yang berkata demikian. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Dari pembacaan firman Tuhan ini yang menjadi perenungan kita pada hari ini adalah firman Tuhan hidup dan berkuasa. Firman Tuhan hidup dan berkuasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang pasti punya aktivitas yang menjadi kesukaan atau kegemaran. Orang yang memiliki kesukaan atau memiliki kegemaran terhadap sesuatu, sesibuk apapun pasti berusaha menyediakan waktunya untuk mengerjakan apa yang menjadikan kesukaannya tersebut.
Dari pembacaan firman Tuhan hari ini, kita belajar dari seorang yang memiliki kesukaan atau kegemaran, bahkan sampai kepada ahli kitab. Itu kalau kita perhatikan dalam Esra 7 ayat yang ke-6, disebutkan bahwa Esra adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa. Setiap orang percaya haruslah meneladani Esra yang menjadikan firman Tuhan hidup dan berkuasa dalam dirinya. Firman Tuhan adalah kebutuhan utama orang percaya. Karena dalam Matius 4 ayat yang keempat berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan kita tak akan mengalami penggenapan janji Tuhan jika kita tidak mau tekun untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin kita bergaul karib dengan firman Tuhan, semakin kita pahami apa kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan hidup dan berkuasa. Inilah kehendak Tuhan bagi orang percaya, yaitu hidup berkemenangan, hidup diberkati, hidup semakin serupa dengan Kristus. Semakin kita menjadikan firman Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup kita, maka hidup kita pasti diubah olehnya. Jadi supaya firman Tuhan hidup dan berkuasa dalam diri kita, yang harus kita lakukan adalah pertama pada ayat yang 10, bagian A mengatakan bahwa sebab Esra telah bertekad. Yang pertama adalah dimulai dengan tekad. Saya garis bawahi kalimat ini, yaitu Esra telah bertekad. Artinya kata tekad adalah kemauan, kehendak yang pasti, kebulatan hati atau etikat. Bertekad artinya berniat melakukan sesuatu, bermaksud melakukan sesuatu dengan kesungguhan hati. Artinya di situ ada komitmen di dalam dirinya. Untuk memulai suatu komitmen ini memang tidak gampang. Saat kita bertekad, maka itu akan menjadi pola hidup kita. Dan akhirnya menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Saudara, ini tidak terjadi secara otomatis. Melainkan ada suatu usaha keras. Dengan bertekad merenungkan firman Tuhan ini, agar firman Tuhan itu hidup dan berkuasa dalam diri kita. Berikutnya supaya firman Tuhan hidup dan berkuasa dalam diri kita, yang harus kita lakukan adalah, masih dalam ayat yang ke-10 saya garis bawahi kalimat ini, meneliti Taurat Tuhan. Saya garis bawahi kalimat ini adalah Esra meneliti Taurat Tuhan.
Meneliti artinya memeriksa, menyelidiki dengan cermat. Yang dilakukan Ezra adalah menyelidiki firman Tuhan dengan cermat. Sehingga Ezra dikatakan ahli kitab dan mahir dalam Taurat Musa. Mengapa firman Tuhan itu penting untuk diteliti? Dan bukan hanya sekedar membaca. Karena firman Tuhan digambarkan dengan banyak hal. Dalam Mazmur 119 ayat 105 yang tadi kita baca. Firman Tuhan itu dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Dengan meliti firman Tuhan dengan saksama kita bisa tahu bahwa apakah kita ini berjalan dalam terang Kristus. Dalam Matius pasal 4 ayat keempat. Di sana dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya firman itu adalah roti yang menghidupkan. Dan juga dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 12, pedang bermata dua. Yakobus mengatakan sebagai cermin. Petrus mengatakan air susu yang murni. Mazmur 23 mengatakan gadahmu dan tongkatmu. Amsal 30 ayat yang kelima. Ia adalah perisai bagi orang yang berlindung padanya. Luar biasa. Itulah manfaatnya kita meneliti firman Allah dengan cermat. Karena firman Allah itu sangat kaya dan olehnya menjadikan kekuatan di dalam diri kita. Saudara, supaya firman Tuhan hidup dan berkuasa dalam diri kita, yang harus kita lakukan yang ketiga adalah masih ayat yang ke-10. Dikatakan melakukannya. Ezra melakukan firman Tuhan. Saya garis bawahi kalimat ini adalah melakukan. Kata melakukan berarti dia mengajarkan apa yang ia terima. Dia melaksanakan apa yang ia mengerti. Dan ia mempraktekkan apa yang ia pelajari. Banyak orang yang bertekad membaca firman Tuhan. Meneliti firman Tuhan. Tapi sangat sulit mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam dirinya. Itulah sebabnya kita belajar dari Ezra. Bertekad meneliti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Hal ini juga ditegaskan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, agar firman Tuhan hidup dan berkuasa dalam diri kita, kita harus melakukan atau mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan yang terakhir, supaya firman Tuhan hidup dan berkuasa dalam diri kita, yang harus kita lakukan adalah mengajar. Saya garis bawahi kalimat ini adalah mengajar. Apa yang diajar? Firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kita teladani dari Ezra adalah Ezra bertekad meneliti firman Tuhan dan melakukannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Ini suatu yang menarik. Karena kita tidak bertekad meneliti firman Tuhan dan melakukannya dalam diri kita, akhirnya
yang kita ajarkan adalah pengalaman hidup kita. Ini satu hal yang sangat berbahaya. Yang kita ajarkan adalah firman Allah. Karena firman Allah itu sudah lengkap. Dan olehnya firman Allah itu hidup dan berkuasa. Merubah sikap hati kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dampak positif dari kesukaan kita akan firman Tuhan adalah dari Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, agar firman Tuhan hidup dan berkuasa dalam diri kita. Yang harus kita lakukan adalah dimulai dengan tekad untuk belajar firman Tuhan. Lalu kita meneliti firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Dan mengajarkannya kepada orang lain. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur sudah belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Hamba sadar terbatas untuk menjelaskannya bagi jemaat sekalian. Tapi Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengertinya. Sehingga kami dapat mempraktekkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan oleh firman itu membawa iman kami lebih kuat bertumbuh ke arah kedewasaan penuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu bahwa firman-Mu itu berkuasa dan hidup dan berkuasa di dalam kehidupan kami. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebagaimana dalam peraturan gereja, yang mengikuti perjamuan kudus adalah mereka yang telah menerima baptisan pada waktu dewasa atau sudah disidi, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Jika ada dari anggota gereja lain yang sedang menyaksikan siaran ini dan mau mengikuti perjamuan kudus, kami juga undang bersama-sama dengan kami. Mari kita memeriksa diri kita. Apakah ada dosa yang telah kita perbuat? Dan kalau ada dosa, hendaklah kita menyadarinya dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Agar perjamuan kudus ini tidak menjadi kutuk bagi kita, tapi kita mendapatkan suatu pemulihan yang daripada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa memohon ampun daripada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, waktunya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Setiap jemaat yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus, suci kuduskan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Dan perjamuan kudus ini tidak menjadi kutuk bagi kami, tapi kami mengingat kembali tentang pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memerintahkan perjamuan kudus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Yang berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Kita mempersiapkan diri kita dan kita menyanyikan nyanyian dari KPPK nomor 164, "Dekat ke Salibmu." Bawalah aku, Yesus, dekat ke salibmu. Air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Ayat yang ketiga. Salibmu sandaranku, ku rindu kasih-Mu selama aku hidup. Ku mau taat padamu. Jemaat dipersilakan berdiri. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Mari kita berdoa. Kita angkat roti di sebelah tangan kita. Berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan saudara dan harapan saudara, pergumulan saudara, nyatakan kepada Tuhan saat ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tangan kami sedang mengangkat roti. Roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang tercurah karena dosa-dosa kami. Yesus berkata, "Inilah tubuhku, ambillah dan makanlah sebagai peringatan kematian Kristus bagi saudara." Mari dengan iman dan rasa syukur kita menerima roti bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus.
Kita mengangkat cawan di sebelah tangan kanan kita. Berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tangan kami sedang mengangkat cawan. Cawan yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah karena dosa-dosa kami. Satu keyakinan kami, oleh bilur-bilur penyakit kami disembuhkan oleh Tuhan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah sebagai peringatan darah Kristus yang dicurahkan bagi saudara. Mari dengan iman dan rasa syukur kita menerima cawan ini dan kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Biarlah melalui perjamuan kudus ini mengingat pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai umat manusia, mengangkat kami dari lumpur dosa menjadi anak-anak terang. Menghargai pengorbananmu yang begitu luar biasa. Dan juga kami sangat yakin dan percaya bahwa setiap kami sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang tidak berpengharapan Tuhan beri pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan kita menyanyikan pujian dari Kemenangan Iman nomor 136, Kirim Cahayamu. Dan kita akan memberikan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur. Firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kita akan menyanyikan nyanyian Kemenangan Iman nomor 139, Kirim Cahayamu. Pada ayat yang ketiga, saya mengundang jemaat untuk berdiri. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah, kirimlah. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah, kirimlah. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah, kirimlah. Bantuanmu janganlah jemu, kirimlah, kirimlah. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Minta Roh gerakan sidang Tuhanmu, kirimlah, kirimlah. Baik berdoa sokong dengan hartamu, kirimlah, kirimlah. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Bapa, kami bersyukur sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dalam pertolongan Tuhan. Biarlah melalui puji-pujian yang kami naikkan, persembahan yang kami sudah berikan, doa syafaat yang kami sudah panjatkan, firman Tuhan yang kami sudah renungkan pada hari ini, dan juga perjamuan kudus mengingat kembali pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami.
membuat kami semakin teguh iman kami dalam kami mengiringi akan Tuhan. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allah-Mu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.